Wanita ini terkena peluru. Waktu tiba-tiba berhenti. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, Dewa Kematian melangkah maju untuk memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Kematian berkata padanya, "Noi, hidupnya hanya tersisa 15 detik terakhir. Selama hitungan waktu mundur terbatas ini, Anda dapat memulai dan berhenti kapan saja. Hanya akhir kematian yang tidak bisa diubah." Dia langsung mengerti. Ini adalah permainan terbatas. Dalam 15 detik yang singkat ini, dia ingin melihat wajah si pembunuh. Dan ingin meninggalkan informasi pelaku. Jika waktu mengizinkan, dia ingin si pembunuh mati bersamanya. Jika Anda pikir bahwa ini tidak mungkin, Anda telah meremehkan dianya. Mulai. Berhenti. Hanya sisa 14 detik. Dia segera merasakan sakit lagi. Dia menahan rasa sakit, masih menolak untuk menyerah. Mulai. Berhenti. Kali ini dia berhasil berbalik. Wajah asli si pembunuh mengejutkannya. Karena gadis yang memegang pistol itu adalah klienmu. Belum lama ini, ibu si pembunuh sakit. Dan dia adalah apoteker yang meresepkan obatnya. Tetapi kemudian, dia tidak mengerti mengapa ibu itu bunuh diri dengan meminum pestisida. Dia menduga bahwa si pembunuh pasti mengira bahwa obat yang dia resepkan secara tidak langsung membunuhnya. Itu sebabnya pembunuh itu datang untuk membalas dendam. Tapi sekarang dia tidak bisa menjelaskan kesalahpahaman ini. Jadi dia melihat barang di sekitar. Kemudian memutuskan untuk memanfaatkan sisa 13 detik dengan baik. Mulai. Berhenti. Dia menuangkan bubuk putih ke seluruh lantai. Jadi si pembunuh akan takut meninggalkan jejak dan tidak berani masuk kamar. Siapa tahu, mungkin dia memanfaatkan beberapa detik lagi. Mulai. Berhenti. Dia menulis nama si pembunuh di atas meja lagi. Tapi apakah itu terlalu besar? Tidak, ini adalah bagian dari rencana dia. Mulai. Berhenti. Dia membuang spidol di tangannya. Jadi jika si pembunuh ingin mengubah namanya, dia hanya bisa menggunakan pena lain. Dan polisi akan mendeteksi tinta yang berbeda. Tapi plot sederhana seperti itu mudah dilihat oleh si pembunuh. Tapi tidak apa-apa. Ini semua hanya trik. Tujuan sebenarnya adalah ingin si pembunuh mati bersamanya. Pokoknya mau gimana juga tetap mati. Tidak bisa mati sia-sia. Mulai. Wanita ini hanya memiliki 7 detik lagi untuk mati. Dalam 7 detik ini, dia berencana untuk membunuh si pembunuh. Mulai. Berhenti. Dia memasang 2 tangkai bunga ke colokan listrik. Jadi jika dia melepaskan tangan Anda, bunga yang direndam air akan dapat menyentuh air di atas meja. Jika si pembunuh ingin melihat kata-kata di atas meja dengan jelas, dia perlu membuka bunga di atas meja. Tetapi hanya permukaan meja dengan air yang tidak dapat menyebabkan sengatan listrik. Jadi dia masih harus melakukan ini lagi. Mulai. Berhenti. Sekarang lantainya juga basah oleh air. Jika si pembunuh ingin berdiri di dekat meja, dia harus menginjak air di lantai. Maka dia akan menjadi konduktor. Air di atas meja dan air di bawah kaki bergabung menghasilkan 100 volt. Cukup untuk menyebabkan si pembunuh tersengat listrik sampai mati. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menyesalinya. Mulai. Berhenti. Dia mengeluarkan tangkai bunga dari colokan listrik. Jadi jika si pembunuh tersengat listrik, angka kematiannya juga akan berkurang. Karena dia baru ingat motif sebenarnya di balik pembunuhannya. Jadi hari itu, ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa obat tidur di tasnya hilang. Dia membawa tersangka ke rumah si pembunuh. Lalu mengobrak-abrik kotak obat ibu si pembunuh. Seperti yang diharapkan tentu saja. Orang yang mencuri obat tidur adalah ibu dari si pembunuh. Dia juga meninggalkan surat wasiat. Dalam surat itu, dia belajar kebenaran yang menakutkan. Dia buru-buru mengganti obat tidurnya lagi. Kemudian dilihat oleh si pembunuh yang baru saja kembali ke rumah. Meskipun dia membuat alasan untuk selamatkan dirinya. Tapi si pembunuh jelas tidak percaya. Pembunuhnya pasti mengira dia melakukan sesuatu dalam ramuan yang menyebabkan kematian ibunya. Tinggal 3 detik lagi. Tapi sekarang masalah terjadi lagi. Wanita ini hanya memiliki 3 detik lagi untuk mati. Dia ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk memasang jebakan. Tapi masalah terjadi lagi.
Ternyata ketika tersisa 10 detik, si pembunuh mengetahui bahwa dia telah berbalik untuk melihatnya. Jadi dia berlari keluar jendela dan menembaknya sekali lagi. Jadi waktunya kurang dari 1 detik dari kematiannya. Melihat surat wasiat di lantai, dia tahu itu adalah pilihan terakhirnya. Pada saat terakhir hidup dia, apakah dia bisa mengubah semuanya? Mulai. Jadi wanita itu sudah mati. Ketika si pembunuh kembali ke kamar untuk melihat tubuh korban, dia benar-benar tidak percaya. Hanya dalam waktu 15 detik, korban sangat teliti dan hati-hati. Dia mengganti sandalnya yang sudah disiapkan dan pergi ke ruang obat. Hindari meninggalkan jejaknya. Dia baru saja akan memperbaiki nama di atas meja ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan penanya. Seperti yang diharapkan, dia menebak rencana korban. Ini bukan pena yang sama. Jadi dia menemukan pena yang dibuang korban untuk memperbaiki nama di atas meja. Hasilnya seperti yang diharapkan wanita itu, dia tersengat listrik. Ketika dia bangun, dia merasa pusing. Dia mengambil spidol dan mengoreksi nama di atas meja. Pada saat yang sama, dia mendengar penjaga di luar. Dia tahu waktunya hampir habis. Sebelum pergi, dia menemukan bahwa korban memegang surat aneh di tangannya. Dia menganggapnya sebagai bukti penting. Jadi dia mengambilnya dan melarikan diri. Sampai dia membuka surat itu, dia menemukan itu adalah surat wasiat ibunya. Dan kebenaran dalam surat itu membuatnya terkejut. Jadi, ibu yang sakit merasa bahwa dia mengganggu putrinya. Dia segera tidak tahan untuk dirawat oleh orang lain selamanya. Dia menolak minum obat. Jadi pikiran jadi makin buruk. Dia bahkan mencuri obat tidur dari apoteker untuk mengakhiri hidupnya. Tapi aku sudah mati, apa yang harus dilakukan putriku? Ibu gila mengubah vitamin putrinya menjadi obat tidur. Dia ingin membawa putrinya yang malang untuk pergi bersamanya. Dia mengatakan segala sesuatu dalam surat wasiatnya. Sangat disayangkan bahwa wasiat itu ditemukan oleh apoteker. Jadi apoteker bisa menghentikan rencana gila tepat waktu. Setelah itu, dia gagal bunuh diri, jadi dia minum insektisida dan bunuh diri. Pembunuhnya tahu yang sebenarnya tidak bisa menahan air matanya. Dia tidak percaya bahwa apoteker yang dia bunuh adalah dermawan yang menyelamatkan hidup dia. Dia berlutut dan menangis dengan sedih. Tidak bisa memaafkan dosa-dosa dia. Dewa kematian juga tersentuh oleh tindakan apoteker. Dia menggunakan kekuatannya untuk menulis nama pembunuh di kertas di sebelah tubuh apoteker Parmacis. Walaupun ini adalah pelanggaran kehendak surga. Tapi saya masih ingin memberimu satu hadiah terakhir.